Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 4 April 2021. Yesus telah bangkit. Hari ini kita memasuki hari raya Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama Kisah Para Rasul 10 ayat 34a, dilanjutkan dengan ayat 37 sampai dengan 43. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4, dan Yohanes 20 ayat 1 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, rasa ketakutan setelah kematian Yesus diganti dengan penuh sukacita. Sukacita penuh memenuhi muka bumi ini. Yesus Kristus telah bangkit di hari yang ketiga, kuburnya kosong. Kebangkitan Kristus berarti kemenangan iman Kristen. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuat mengenai Mesias yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 10. Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di luar sana masih banyak yang meragukan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga tidak sedikit saudara-saudara kita yang telah percaya, yang telah mengimani Tuhan Yesus, yang telah mengikuti Yesus pun ragu akan kebangkitan Tuhan Yesus. Jika Yesus Kristus tidak dibangkitkan, saudara-saudara, sia-sialah iman percaya kita, dan kita pun hidup di dalam dosa. Tentang kebangkitan Yesus telah disaksikan sendiri oleh para murid-muridnya, saudara. Maria Magdalena telah bersaksi bahwa kubur Yesus kosong. Petrus dan para murid lain pun bergegas melihat kubur Yesus dan didapatinya juga kosong. Secara manusiawi, saudara, para murid pasti kaget dan terheran-heran. Ini semua karena mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Maria Magdalena pertama kali menyampaikan kepada para murid yang lain. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Yohanes 20 ayat 2. Saudara-saudaraku yang terkasih, adakah kita termasuk para murid dan orang di luar sana yang meragukan akan kebangkitan Yesus Kristus? Kebangkitan Kristus telah memberikan kepastian bahwa di balik kematian ada kehidupan. Hal ini juga ditegaskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, dengan kebangkitan Kristus ada jaminan yang pasti bahwa kita yang percaya juga akan dibangkitkan dari kematian dan beroleh kehidupan kekal. Kita pun ikut dibangkitkan bersama Yesus, saudara. Karena dosa-dosa kita telah dimatikan, dikuburkan bersama Yesus. Saatnya sekarang kita bersukacita dalam kebangkitan bersama Yesus. Paulus menyampaikan, karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 3. Paulus pun menasihatkan kepada kita, saudara,
Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembeli, yaitu Kristus. 1 Korintus 5 ayat 7. Renungan Paskah minggu ini saudara-saudara mau mengajak kita semua, saya dan saudara, bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Karena kita semua ikut dibangkitkan. Karena hari ini Yesus Tuhan kita telah bangkit, maka kita pun ikut bangkit bersama Dia. Maka kita pun harus bersukacita dan meninggalkan manusia lama kita yang penuh dengan dosa, saudara. Dan saatnya kita mengenakan manusia yang baru. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau bersukacita dan wartakan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Kebangkitan Yesus Kristus adalah bukti bahwa Dia adalah Tuhan dan bukti bahwa Injil Kristus adalah kebenaran sejati. Mari saudara-saudara, kita bangkit bersama Dia dan kita mau wartakan kebangkitan Tuhan Yesus ini. Yesus Tuhan kami, Engkau berkenan mengorbankan nyawa-Mu demi kami. Demi pengorbanan-Mu tak sia-sia karena kami. Karena kini Engkau telah bangkit sebagai tanda kemenangan atas maut. Semoga kami selalu dapat menghidupi kebangkitan Engkau dalam hidup kami kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Selamat merayakan hari kemenangan. Selamat Paskah.